yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that, she working that back. I don't know how to act. Selamat pagi teman-teman semuanya. Teman-teman, kabarnya hari ini baik atau sedang tidak baik-baik saja? Baik. Pada baik semuanya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Fadila, dan pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi sedikit tentang bahaya penyebaran hoax. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih, teman-teman ada nggak sih yang pagi hari ini bangun tidur langsung buka HP, terus langsung buka WhatsApp, terus scrolling TikTok, scrolling Instagram? Ada yang gitu nggak? Ada. Aduh, kebanyakan pada gitu semua ya. Nah, tadi kan kita buka WA, buka TikTok, pasti kita mendapatkan informasi ya dari sosial media itu. Aku mau tanya, seberapa yakin kalian terhadap informasi yang tadi pagi kalian baca itu benar atau enggak? Itu berapa ratus persen menurut kalian? Berapa? 80. 50. Jadi ada yang yakin, ada yang kurang yakin, dan ada yang benar-benar yakin. Nah, itu yang ingin saya bahas pada hari ini. Sebelum itu, ini kan aku bahas tentang hoax. Ada yang tahu nggak sih apa itu hoax? Tahu. Berita palsu. Berita palsu. Berita tidak benar. Benar banget. sama nggak apa. Hoax itu benar banget suatu berita yang tidak benar. Jadi hoax itu suatu usaha seseorang untuk menipu, untuk memberikan suatu informasi palsu kepada masyarakat. Padahal penyebar berita hoax ini tuh tahu bahwa informasi yang mereka sebar itu salah. Nah, biasanya berita hoax itu digunakan untuk membahas tentang isu politik, isu SARA, sehingga hoax itu menjadi alat senjata para pejabat politik untuk menumbalkan suatu musuh politiknya. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan aku bahas hoax itu macam-macam ya. Nah, jadi saya ingin bahas mengapa hoax itu mudah sekali menyebar. Yang pertama, adanya bias konfirmasi. Masyarakat kita itu cenderung mencari dan mempercayai suatu informasi yang ternyata itu dekat atau setuju dengan opini kita. Contohnya, seperti kita itu tidak suka dengan seseorang atau tidak suka dengan sekelompok orang, jadi kita tuh membaca suatu berita buruk tentang orang tersebut, kita tuh langsung mempercayainya, langsung memvalidasinya tanpa mengetahui kebenaran di baliknya. Nah, jadi itu yang dinamakan bias konfirmasi. Yang kedua, rendahnya literasi masyarakat, dan itu pun diperparah dengan kurangnya kemampuan berpikir masyarakat. Kita tahu bahwa pada saat ini perkembangan teknologi itu sangat pesat, seperti gampangnya penyebaran berita-berita hoax, berita-berita kecil itu sangat gampang sekali tersebar. Dan itu pun diperparah dengan masyarakat yang menelan mentah-mentah informasi yang mereka dapatkan, yaitu suatu kemungkinan yang dapat membuat berita hoax sangat gampang untuk tersebar. Nah, kita sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, itu harus mengenali berita hoax itu. Ciri-ciri berita hoax yang harus kita waspadai, yang pertama, adanya judul provokatif dan sensasional. Nah, kita tuh kadang melihat kan di berita kayak Pak Wowo joget gini sama jadi Topita gitu, itu kan ya itu berita hoax ya. Tapi saya juga kurang tahu itu berita hoax atau enggak. Nah, judul provokatif dan sensasional ini itu tuh tujuannya itu untuk menggait para pembaca, kayak ini oke banget ini. Orang-orang jadi ke-trigger dan langsung menyebarkan saja tanpa mengecek
kebenaran informasi tersebut. Jadi itu tujuannya tuh untuk memancing emosi pembaca sehingga berita hoax banyak sekali disebarkan. Hal ini tuh biasanya digunakan untuk seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu seperti senjata politik untuk menjelekan lawan. Nah, tapi terkadang berita hoax ini juga gagal gara-gara masyarakat itu bisa berpikir kritis. Yang kedua, sumber yang digunakan tidak jelas. Teman-teman pasti nggak jarang sih, pasti sering melihat bejaan WhatsApp yang tulisannya begini, harus disebarkan, ini informasi ini berasal dari dokter terkenal di US, namanya Alexander siapa gitu. Nah, padahal nama dokter itu kita cari di Google pun tuh nggak ada. Nah, itu tuh artinya hoax itu tuh berasal dari sumber yang tidak jelas dan sumbernya tuh nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada nama penulis yang benar-benar ada. Terus itu juga dikeluarkan dari instansi yang tidak jelas. Bahkan webnya itu web gratisan. Jadi kita tuh jangan mau percaya sama berita yang seperti itu. Yang ketiga, menggunakan foto atau video yang dimanipulasi. Nah, kalian pasti tahu bahwa di perkembangan saat ini banyak AI yang dapat merubah foto. Itu tuh digunakan untuk pembuat berita hoax untuk meningkatkan kevalidasitasan berita hoax tersebut. Seperti ada foto orang makan baik-baik. Nah, dia itu diedit pakai AI, pakai prompt. Buatlah foto ini menjadi suasananya mencekam seperti habis demo. Nah, itu tuh suatu berita hoax yang harus kita hindari. Yang keempat, berita hoax itu cenderung menggunakan huruf kapital dan tanda seru yang berlebihan. Seperti bejaan WhatsApp, sebarkan sebelum saya hapus, harus disebarkan kepada keluarga kalian. Nah, itu tuh salah satu contoh berita hoax yang kalau di kalangan kita mungkin kita tidak percaya kan, tapi kalau di kalangan kayak orang tua dan boomers, nah itu mereka mudah sekali untuk percaya. Nah, itu tadi salah satu ciri-ciri berita hoax. Nah, teman-teman, berita hoax itu sangat berbahaya karena berita hoax itu bisa digunakan untuk alat senjata tadi, saling bermusuhan. Nah, itu tuh bisa menyebabkan suatu antar kelompok itu bermusuhan, terus banyaknya unsur-unsur kebencian dan sebagai radikalisme. Terus itu kita bisa aja terkena terorisme ya gara-gara si berita hoax itu. Contoh nyatanya itu seperti beberapa tahun lalu saat vaksin itu kan ada berita hoax vaksin itu bisa menyebabkan kematian, cacat dan lain-lain, sehingga itu ada beberapa golongan yang tidak percaya dengan vaksin tersebut. Seperti ada orang tua yang tidak percaya terhadap vaksin campak. Jadi anak-anak orang tua tersebut itu tidak diberikan vaksin campak dan berakibat anak-anak tersebut terkena penyakit campak dan mudah sekali untuk menyebarkan campak kepada anak-anak yang sudah divaksin. Nah, itu tuh tadi sangat berdampak kepada kehidupan kita. Nah, kita kan generasi muda, kita harus menghadapi berita-berita hoax tersebut. Kita harus memerangi berita-berita hoax tersebut. Nah, yang sebelum itu untuk memerangi berita hoax tersebut, saya ingin memperkenalkan gerakan saring sebelum sharing. Jadi gerakan saring sebelum sharing ini ada beberapa tahap. Yang pertama, cek sumber informasi. Jadi ketika kita melihat suatu berita, kita harus mengecek apakah sumber berita tersebut itu data yang disajikan faktual, apakah berasal dari instansi yang terpercaya. Nah, kita tuh harus benar-benar mengecek dan jangan mudah percaya. Yang kedua, biasakan baca berita sampai tuntas dan harus berpikir kritis. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu tingkat literasinya cukup rendah. Jadi kita sebagai generasi muda harus meningkatkan literasi kita. Jadi kalau membaca berita itu harus dibaca sampai tuntas dan harus kita kritisi. Jangan asal langsung menerima berita tersebut. Terkadang para pembuat berita hoax itu tuh memanfaatkan kesempatan tersebut. Mereka tahu bahwa masyarakat Indonesia itu tingkat literasinya rendah. Jadi itu beritanya, isi beritanya itu benar, tapi judulnya dibuat aneh.
Jadi kan terkadang ada orang kayak bikin JJ yang di screenshot judulnya doang. Judulnya itu salah, padahal isinya itu nggak salah-salah amat. Nah itu jadi suatu hal yang harus kita cegah. Yang ketiga, bandingkan dengan sumber lain. Nah setelah kita mendapatkan berita tersebut, kita harus mengecek apakah instansi lain mengeluarkan berita tersebut. Nah kalau instansi mengeluarkan berita tersebut, mungkin itu bisa kita percayai. Dan yang keempat, periksa tanggal publikasi. Terkadang berita lama itu bisa saja dipublikasikan kembali untuk menggoreng suasana pada saat itu. Seperti saat ini ada demo, beberapa bulan kemarin tuh beberapa minggu kemarin tuh ada demo. Nah terus ada suatu instansi yang mempublikasikan suatu berita, tapi foto dan beritanya tuh dari demo beberapa tahun lalu. Nah itu kan suatu yang nggak logis ya, nggak make sense. Nah itu salah satu berita hoax. Yang keempat, gunakan situs pemeriksa fakta atau situs anti hoax. Nah setelah kita mendapatkan suatu berita, judul beritanya tuh bisa kita cek menggunakan situs seperti Turnback Hoax ID. Yaitu Turnback Hoax ID itu suatu situs untuk mengecek kebenaran suatu berita. Selain itu ada cekfakta.com dan ada juga Google Fact Check. Nah, tools fitur-fitur tersebut dapat kita manfaatkan untuk mencari kebenaran suatu berita. Yang keenam yaitu langkah terakhir, laporkan hoax yang kamu temukan. Nah, setelah kalian mendapatkan berita hoax, kalian dapat melaporkan berita hoax tersebut kepada Kominfo. Itu bisa melalui email ataupun melalui sosial media. Selain itu, kalian juga bisa melaporkan kepada komunitas anti hoax Indonesia seperti Mavindo. Yang Mavindo saat kita PKKMB dulu kan kita pernah dapat narasumber Mavindo. Nah itu kalian bisa join ke komunitas Facebooknya di Mavindo. Nah sebagai mahasiswa generasi muda dan kita tuh suatu kelompok yang paling aktif dalam bersosial media. Kita tuh bisa saja menjadi pertama kali yang menyebar hoax dan bisa saja menjadi benteng agar hoax tersebut tidak tersebar. Jadi kita tuh harus selalu bijak ketika kita mendapatkan berita. Nah sebelum saya akhiri, aku ada jargon nih teman-teman. Jadi aku boleh minta tolong ya teman-teman buat ikut untuk meramaikan jargon tersebut. Ini jargonnya juga ada gerakannya. Nah, ketika aku bilang generasi bijak, kalian bisa menjawab saring sebelum sharing, percaya fakta, lawan dusta. Gini ya. Saring sebelum sharing, percaya fakta, lawan dusta. Udah bisa semua? Oke, aku boleh minta. Kita cek dulu ya. Generasi bijak, saring sebelum sharing, lawan fakta. Ulang ya. Generasi bijak, saring sebelum sharing, percaya fakta, lawan dusta. Boleh kan sekali lagi sambil berdiri? Dan sampai salah lagi ya. Ini saya buat saya juga. Oke. Generasi muda, sharing sebelum sharing, percaya fakta, lawan dusta. Terima kasih. Nah teman-teman, mari kita jaga ruang digital kita, karena digital yang sehat mencerminkan masyarakat yang sehat. Mohon maaf bila ada salah kata dan tindakan. Terima kasih dan sampai jumpa. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale
Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.